Pemirsa, sidang vonis pembunuhan anggota TNI di Pengadilan Militer Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai protes keluarga korban. Mereka marah dan tidak puas dengan vonis 2 tahun yang dijatuhkan hakim. Keluarga Prada Muhammad Reski Putra Pratama Arif mengamuk dan protes usai mendengarkan vonis 2 tahun yang diberikan Hakim Pengadilan Militer pada terdakwa pembunuh anaknya. Ibu korban yang tidak mampu menahan emosi terus berteriak dan berusaha mendekati terdakwa. Namun karena terus dicegah, ibu korban jatuh pingsan. Keluarga meminta keadilan agar terdakwa bisa dihukum berat dan berencana akan melakukan banding atas vonis ini. Sebelumnya, dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Mayor CHN Yanuar Dwi Prasetyo dan Mayor CHK Farid Iskandar, saat kejadian, penganiayaan dilakukan Pratu Sandi terhadap korban Prada Muhammad Reski Putra Pratama Arif terjadi di dalam Batalion Arhanud 4, Kodam 14 Hasanuddin 24 Januari lalu. Namun dalam hasil pemeriksaan, Pratu Sandi tidak terbukti memiliki masalah pribadi dengan korban. Dan murni penganiayaan dilakukan hanya respon spontanitas saat adanya kegiatan latihan fisik di Barak Taja Tonlan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, beraksi di 3 TKP residivis jambret babak belur dianiaya warga di Probolinggo, Jawa Timur, dan pelaku ditangkap saat merampas kalung emas milik seorang lansia. Seorang jambret tertangkap warga saat sedang beraksi merampas kalung emas milik seorang lansia di Desa Tegarejo, Probolinggo, Jawa Timur. Warga yang geram menganiaya pelaku hingga babak belur. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dan diamankan di balai desa. Menurut warga, pelaku diduga sudah beraksi 3 kali. Ternyata pelaku merupakan residivis yang pernah dipenjara karena mencuri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah jatuh tertimpa tangga. Diduga maling, seorang pria terjatuh dari atap ruko saat dikejar warga di Pekanbaru Riau. Akibatnya pria tersebut menderita patah tulang hingga keretakan pada bagian kepala. Peristiwa yang terjadi pada Rabu malam ini sempat membuat heboh warga Jalan Panglima Undan Pekanbaru. Warga melihat seorang pria sedang berada di atap salah satu ruko. Keberadaan pria yang belum diketahui identitasnya ini diduga tengah mencuri namun terpergok warga sehingga pria tersebut lari dan didorong dari atap ruko. Usai jatuh, pria tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang pinggul dan retak tengkorak kepala. Tim Opsnal Polsek Senapelan sedang berupaya mencari pihak keluarga dan kerabat terduga pelaku. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang petugas damkar tertimpa reruntuhan bangunan saat padamkan kebakaran pabrik aksesoris mobil di Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara itu diduga korsleting listrik gudang Sound Horek di Jember, Jawa Timur hangus terbakar. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di atas pabrik pembuatan aksesoris mobil di Jalan Mangga Ubi, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi harus berjibaku memadamkan kobaran api. Namun naas, 2 orang petugas pemadam kebakaran tertimpa reruntuhan bangunan saat memadamkan api. Menurut saksi mata, kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik saat 20 orang karyawan sedang melakukan pekerjaan pembuatan aksesoris mobil. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan lantaran lokasi kebakaran berdekatan dengan sumber air Kali Apuran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun 16 mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berisi 80 personil dan diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Di perumahan Sriwijaya Cluster. Api membakar gedung Sound Horek di Jalan Sriwijaya, Jember, Jawa Timur. Api membumbung tinggi membuat warga panik. Mereka khawatir api merambat ke pemukiman warga. Tugas pemadam datang ke lokasi dengan 2 unit armadanya. Setelah 2 jam api akhirnya padam. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun karena banyaknya sound yang terbakar, kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, hacker Bjorka ditangkap polisi setelah membobol hampir 5 juta data nasabah sebuah bank swasta. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masih di seputar News Siang, pemirsa, sidang hak angket Bupati Pati Sadewo ini berakhir ricuh di mana adu jotos melibatkan dua kubu hingga memaksa masuk gedung DPRD Pati. Dengan menaiki puluhan truk, masa pendukung Bupati Sudewo memadati area pendopo Kabupaten Pati. Mereka mendukung Sudewo dalam sidang pansus hak angket dan meminta agar masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMBP tidak semena-mena kepada Sudewo. Kericuhan pecah saat anggota AMPB hendak memasuki DPRD, namun dihalangi dan dikeroyok oleh masa pendukung Bupati Sudewo. Para relawan menilai jika kerusuhan yang terjadi di Pati ada yang menunggangi dan ingin menjatuhkan Bupati Sudewo. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, hacker Bjorka ditangkap petugas Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya setelah membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta. Tersangka juga mengaku memiliki data sejumlah perusahaan untuk diperjualbelikan secara ilegal. Pria berinisial WFT ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya di Kecamatan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara akhir September lalu. Ia diringkus setelah mengaku membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta dan mengaku sebagai hacker dengan nama akun Bjorka, seorang hacker yang paling dicari di Indonesia. Sebelum ditangkap, tersangka beberapa kali mengganti nama akun, mulai dari Bjorka, Skywave, Sin Hunter, hingga Opposite 6890. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membobol data nasabah adalah untuk pemerasan. Sebelumnya tersangka diketahui sudah beraktivitas di media sosial dengan nama akun Bjorka sejak tahun 2020. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivis Greta Thunberg sempat menyampaikan pesan ke publik sebelum kapal global Sumut Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza dicegat tentara Israel. Pemirsa, Greta Thunberg menyampaikan pesan ke publik sebelum kapal global Sumut Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza dicegat tentara Israel. Dalam video tersebut, aktivis perempuan ini mengaku diculik dan dibawa paksa oleh tentara Israel. Tentara Israel menyergap kapal global Sumut Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Kapal tersebut juga mengangkut ratusan aktivis termasuk Greta Thunberg. Aktivis perempuan 22 tahun ini telah merekam video yang berisi pesan ke publik sebelum kapalnya dicegat tentara Israel. Ia juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menekan pemerintah Swedia agar menjamin pembebasan dirinya dan aktivis lainnya. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release. Diketahui lebih dari 30 kapal dihentikan oleh tentara Israel, termasuk juga kapal yang ditumpangi oleh aktivis Swedia Greta Thunberg. Kapal yang dicegat tersebut diperkirakan akan dibawa terlebih dahulu ke pelabuhan Asdod, Israel. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rosalyn Chiu bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, terima kasih dan sampai jumpa.